Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel Payan ini. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Dan buat saudara yang mengalami pergumulan, kesesakan, ataupun berbagai macam kesukaran, semoga Tuhan senantiasa menolong dan akan memberikan kelegaan kepada saudara, jalan keluar yang begitu saudara merasakan kelegaan luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang banyak ditanyakan orang ya. Mengapa dalam kekristenan ada begitu banyak penyesat? Ini pertanyaan yang mari coba kita jawab ya, dengan tidak asal jawab ya, tapi ada dasar Alkitabnya juga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, komen, dan klik loncengnya untuk terus mendukung kemajuan channel Payan ini. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka Matius 18 ayat 7 dan Lukas 17 ayat 1 untuk menjawab pertanyaan mengapa dalam kekristenan banyak penyesat. Nah, kita buka terlebih dahulu Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita sambung dengan Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak yang tanya ya, mengapa dalam kekristenan banyak penyesat? Banyak yang ya boleh menganggap itu sebagai suatu palsuan atau palsu, Kristen palsu dan sebagainya, lantas meragukan kekristenan. Memang faktanya ada begitu banyak yang sesat dan menyimpang ya. Tapi sebelumnya mari kita membedakan apa itu sesat dan menyimpang. Sesat dan menyimpang itu beda. Sesat itu secara dasari menolak dasar-dasar kekristenan, seperti menolak Yesus sebagai Allah dan manusia, hanya menerima kemanusiaannya saja, menolak Tritunggal, bahkan memperguncingkannya menjadi olokan atau bahan candaan, sekedar joke, jelas-jelas menolak Tritunggal, menolak kitab suci firman Allah, menolak dia lahir dari perawan Maria dan sebagainya. Sedangkan kalau menyimpang itu bisa saja mereka tidak menolak secara dasar iman Kristen, tetapi dalam praktek ada yang nyeleneh ya, ada yang nyeleneh yang tidak pas sesuai dengan kitab suci. Asal dalam iman dan keselamatannya itu sama, tidak masalah saudara. Bahwa kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ada begitu banyak yang sesat, bahkan yang kacau balau sesatnya sangat luar biasa. Dan sekarang merembes, menyusup, masuk kemana-mana. Ya, kita renungkan, coba kita lihat sekitar kita. Ada saksi-saksi palsu ya, tentu saja saksi-saksi palsu Yehova yang barangkali rumah saudara pernah didatangi, atau mereka seringkali berpasangan datang dari rumah ke rumah. Ada Mormon, ada Children of God yang zaman dulu bisa menghalalkan hubungan seks sesama anggotanya ya, kegilaan yang luar biasa. Ada Unitarian, ada Yahwisme, dan yang sekarang ini yang lagi ngetren, sekte sesat Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau orang menyebutnya sekte kilat dari timur, yang berkentayangan, bertebaran di grup-grup WA ataupun Facebook. Wah, namanya keren ya, sekte kilat dari timur. Seperti silat aja. Saudara-saudara yang terkasih, tokoh-tokoh penyesat ini ada yang mentertawakan Tritunggal, bahkan melecehkannya, menganggap sebagai bahan guyonan dan sebagainya. Ada bahkan yang mentertawakan keilahian Kristus, tidak masuk akal dan sebagainya, menganggap itu tidak masuk akal. Dan mereka konon termasuk orang hebat, mempunyai gelar doktor, walaupun ya kita tidak tahu ya, entah dari mana semua itu, dapat dari mana gelar-gelar itu, profil akademisnya yang sangat tinggi, yang sangat mentereng.
Saudara jangan terlalu silau dengan semua prestasi akademis yang mentereng itu. Kalau tidak tunduk pada kebenaran dan otoritas kitab suci, buat apa saudara-saudara? Apa jadinya? Bagaimana nantinya? Bahkan ada yang mentah-mentah menolak kitab suci firman Allah. Lantas dengan bangga menunjukkan betapa kalangannya sangat menjunjung tinggi atau mendukung kata ilmiah sebagai defense-nya. Ilmiah dan kebenaran. Itu defense-nya dia. Dan kalau kita mau jujur, renungkan sungguh-sungguh, kebenaran seringkali melampaui logika. Karena otak kita yang terbatas. Yang kita percaya itu Allah yang tidak terbatas, saudara-saudara. Melampaui akal budi kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Mengapa kekristenan begitu banyak dipalsukan? Begitu banyak penyesat? Nah, saudara-saudara, duit itu ya, uang ya, yang dipalsukan itu pasti nilainya yang nominal yang tertinggi. Biasanya nominalnya yang tertinggi, saudara-saudara. Nah, kekristenan ada nilai keselamatan hidup kekal di sana. Jadi jangan heran kalau banyak yang memalsukannya. Uang itu makin mirip, makin berbahaya. Palsu ya, makin mirip dia makin berbahaya. Makin menyerupai, makin berbahaya lagi. Nah, kalau kita tidak sering-sering teguh, gimana kita menghadapi semua ini? Dengan apa kita menghadapi semua ini? Kalau jemaat tidak diperlengkapi baik-baik, bisa jebol, saudara-saudara. Banyak yang terhilang. Ya, kita renungkan saja acara rohani hanya seminggu sekali. Itu pun mungkin kurang dari 1 jam. Saudara coba secara jujur dan tenang tanyakan, saudara dapat apa untuk dikuatkan dengan model seperti itu? Akan jadi rentan lemah, terseret dan diombang-ambingkan berbagai rupa angin pengajar. Ya, kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari diiming-imingi cewek saja sudah bisa lepas imannya, saudara. Diberi posisi dan popularitas, wah sudah lari meninggalkan Tuhan. Dan itu banyak terjadi pada artis-artis. Firman Tuhan katakan celaka orang yang mengadakannya, siapapun engkau. Betapapun engkau mentereng, terkenal, kaya, populer, top di negeri ini. Para penyesat ini top, populer, punya prestasi, punya gelar akademis yang tinggi, mempunyai uang, jago ngomong, fasih lidah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak tunduk pada firman Tuhan, untuk apa, saudara? Maka hati, pikiran kita, pengertian kita harus tunduk pada firman Tuhan. Itu yang penting. Mungkin saudara bertanya-tanya, tapi gerejanya rame itu, persekutuannya rame, pengikutnya banyak, dan sebagainya. Saudara-saudara, itu bukan standar. Gedung, kemewahan, popularitas orangnya banyak, pengikutnya itu bukan standar kebenaran. Standarnya adalah tunduk pada Kristus dan firman Tuhan tidak. Lantas tanyakan lagi, percaya apa mereka tentang Kristus? Kalau hanya berkat-berkat, tanda-tanda dan mujizat terus-menerus yang diomongkan, dari baptis sampai mati yang diomongkan berkat-berkat, tanda-tanda, mujizat-mujizat terus tidak henti, lama-lama saudara tidak akan membawa pada keselamatan hidup yang kekal kalau saudara tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara akan meleset dari tujuan, yaitu hidup kekal bersama Yesus. Dan setan memang membuatnya demikian, saudara, sampai saudara kehabisan waktu. Saudara tunda-tunda terus. But it's too late. Terlambat waktunya untuk kembali. Dan setan selalu menyediakan saudara-saudara pengikut, supporter, pemandu sorak sebanyak mungkin yang saudara mau. Asal saudara tunduk pada dia. Saudara ingin terkenal, populer, kaya raya, setan menyediakannya asal saudara tunduk pada dia. Saudara akan dengan mudah diberi popularitas, terkenal, ngetop, asal ya itu mencel gitu ya, melenceng, menyimpang, bahkan
sesat asal menolak Yesus. Lantas saudara berharap akan lenyap? Coba kita lihat Lukas 17 ayat 1. Firman Tuhan katakan, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan kalau itu saudara, malam ini saya menegur saudara. Berhentilah sebelum tangan Tuhan menghajar saudara. Meremukkan saudara, menghancurkan saudara kalau saudara tidak perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus ekstrak membentengi diri sendiri dengan terang firman Tuhan. Nah, dalam itu ada strategi ya, saudara. Kalau di Belanda itu ada dalam sepak bola itu ada menyerang, ada bertahan. Artinya total football gitu ya. Kusiding kalau tidak salah. Semua menyerang, semua bertahan, satu serang. Nah, menyerang kesesatan mereka itu tentu boleh, saudara-saudara. Menunjukkan pribadinya ini loh yang sesat. Asal dasarnya kitab suci, saudara. Kalau tidak, akan lebih banyak lagi yang disesatkan. Nah, sekarang kita coba membandingkan antara domba dengan kambing. Kambing itu senang makan sembarangan, saudara. Makan apa saja, sampah pun dimakan, yang kacau-kacau dimakan. Tapi domba suka yang bersih, hanya mengenal suara tuannya. Nah, saya ibaratkan demikian juga dengan orang Kristen, dengan kerohanian orang Kristen. Dia hanya mengenal suara Tuhan, suaranya melalui firman Tuhan. Nah, kalau itu tidak digali, dapat dari mana, saudara? Mengerti yang benar dengan yang salah. Jadi, saudara hanya mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya. Bukan suara-suara yang aneh-aneh entah dari mana. Hanya firman-Nya yang memimpin setiap langkah hidup kita. Yang memimpin setiap langkah orang percaya. Sola Scriptura. Kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh sadar untuk memperkuat pengertian kita, pelayan kita dengan firman Tuhan, maka itu gawat, saudara. Jangan terpesona dengan yang ngaco-ngaco. Alasannya, wah ini menarik, ini make sense, ini out of the box. Lantas saudara asal terima begitu saja, tanpa mengecek dan recheck dengan firman Tuhan. Tanya dengan firman Tuhan. Tanya Tuhan. Tanya dulu gembalamu. Jangan mudah tertawan. Wah, ini luar biasa ya. Aku merasakan damai. Cek dulu, saudara-saudara. Hanya kepada Yesus kita melekat sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau saudara sungguh-sungguh datang pada Tuhan melalui firman-Nya, minta diberi hikmat untuk mengerti dan dikuatkan melalui firman Tuhan, saudara akan dipuaskan oleh Roh Kudus. Ikut Yesus, ikutlah Dia, setia sampai akhir. Jangan tersesat, ikut dan jalan bersama Tuhan saja. Abaikan penyesat-penyesat itu. Biarkan mereka celaka, mengalami hukuman oleh Tuhan. Kalau saudara menyesatkan banyak orang, waktunya Tuhan akan tiba. Bertobatlah sekarang juga. Sekali lagi, saudara-saudara, jangan tersesat, ikut-ikutan. Mari kita jalan bersama Tuhan Yesus saja. Makin mencintai Dia, makin mencintai firman-Nya. Tuhan memberkati.